Shalom Seekers, kita berjumpa kembali dalam edisi Bible Study yang kali ini akan membahas tentang nama-nama Allah di dalam Alkitab. Tahukah kita bahwa ada beberapa nama Allah yang tertulis di dalam Alkitab? Elohim, Adonai, dan Yehova adalah gelar Ibrani atau nama Allah yang paling sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Sebagai orang percaya di zaman sekarang ini, kita mengenal Allah sebagai Bapa kita. Nama yang paling intim dan berharga yang dengannya Allah menyatakan dirinya. Setiap nama Allah menggambarkan aspek yang berbeda dari sifatnya. Pada edisi Bible Study kali ini, kita akan membahas salah satu nama Allah, yaitu Yahweh Sebaot atau Yehova Sebaot. Yehova Sebaot pertama kali muncul dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Samuel 1 ayat 3 dan ayat 11. Ini adalah kisah Hana yang tidak memiliki anak, yang sangat menginginkan seorang anak laki-laki dan dengan sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan mengabulkan keinginan hatinya. Nama Yehova atau Yahweh ini muncul lebih dari 270 kali dalam Perjanjian Lama yang menggabungkan nama pribadi Allah, Yehova, dengan kata Ibrani Sebaot yang berarti semesta alam. Jadi, Yehova Sebaot berarti Tuhan semesta alam. Dalam Perjanjian Baru, nama ini muncul 2 kali, yaitu dalam Roma pasal 9 ayat 29 dan Yakobus 5 ayat 4. Yehova Sebaot atau Tuhan semesta alam dalam bahasa Inggris Lord of Hosts adalah nama yang menekankan kekuatan dan keperkasaan Tuhan kita. Dia memerintah atas banyak sekali malaikat dan bintang serta tentara-tentara. Kata Ibrani Sebaot sendiri memiliki konotasi militer karena istilah semesta alam atau host berasal dari kata Ibrani yang berarti berperang. Dia berkuasa atas para malaikat yang mengelilingi tahtanya, 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Dia berkuasa atas para malaikat yang diutusnya untuk melayani hamba-hambanya, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Dia berkuasa atas segala kekuatan alam seperti guntur, hujan, dan hujan es, Yesaya pasal 19 ayat 6. Dan dia mengepalai tentara Israel yang dia pimpin di medan perang, dan sebaliknya pasukan bangsa-bangsa yang dia kerahkan untuk melawan umatnya ketika mereka tidak taat, di dalam Yesaya pasal 13 ayat 14. Yesaya secara khusus mengidentifikasi Tuhan semesta alam sebagai penebus kita. Penebus kita, Tuhan semesta alam adalah namanya yang kudus dari Israel, tertulis di dalam Yesaya pasal 47 ayat 4, lihat juga pasal 44 ayat 6, pasal 54 ayat 5. Yesus Kristus adalah penebus kita. Dia adalah Yehova Sebaot, Tuhan semesta alam. Nama untuk Tuhan ini menekankan kuasa dan otoritasnya atas banyak orang di bumi dan di surga. Ketika Yesus datang ke bumi untuk menebus kita, dia berulang kali menunjukkan kuasanya atas kekuatan setan. Karena kemenangannya yang penuh kuasa atas dosa demi kita, nama Yesus di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Apa refleksi nama Yehova Sebaot bagi kita? Sungguh luar biasa bahwa kita dapat memiliki pengetahuan pribadi dan keyakinan akan Tuhan semesta alam. Tidak ada yang berada di luar kendali atau kemampuannya. Kuasanya tidak terbatas. Dia berkuasa atas segala ciptaan baik di surga dan di bumi. Ketika kita tidak berdaya dan ketika tidak ada bantuan lain, Yehova Sebaot adalah menara kuat tempat kita dapat berlari. Tuhan semesta alam mampu menemui kita dimanapun kita berada. Singkatnya, Yehova Sebaot berbicara tentang kuasa Allah yang tersedia di saat-saat sulit kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyadari kebutuhan kita yang besar akan Dia, kemudian berpaling kepadanya dan membiarkan kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Kita harus mengenal Yehova Sebaot. Datanglah kepada Tuhan dengan kebutuhan kita, mulailah melihat Dia sebagai Tuhan semesta alam,
dan Tuhan yang lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan dan didorong bahwa Dia bersama Anda dalam peperangan Anda. Demikianlah edisi Bible Study kali ini yang membahas tentang Yehova Sebaot. Nantikan edisi Bible Study berikutnya yang akan membahas nama lain dari Allah kita yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.